Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan channel Dashcam Jalanan. Kali ini saya mau share video mengenai pentingnya kunci kontak cadangan. Jadi ketika membeli mobil second all new Picanto ini, saya hanya mendapatkan satu kunci kontak dan remote. Pemilik lamanya bilang kalau kuncinya hilang saat dipakai. Oke, karena kunci kontak cuma satu biji, kita jadi bisa nego harga dong. Singkat cerita, setelah 1 tahun memakai, saya akhirnya memutuskan untuk menduplikat kunci kontak plus remote. Sebenarnya, seberapa penting sih kunci kontak cadangan pada mobil itu? Kunci cadangan sebenarnya cukup penting ya, sebagai langkah antisipasi jika kunci kita tertinggal di dalam mobil. Apalagi sekarang banyak mobil yang punya fitur auto lock. Kita tidak pernah tahu kapan apes itu akan datang. Kita harus memanggil tukang kunci untuk membuka pintu mobil kita. Lebih apes lagi kalau kunci satu-satunya yang kita punya hilang. Tentunya kita harus membayar lebih mahal untuk membuat kunci yang baru. Oke, jadi saya punya temen nih yang jadi ahli kunci duplikat area Kartasura. Namanya adalah Mas Warto. Dia punya kios di Swalayan Mitra Kartasura. Orang Kartasura pasti sudah familiar ya dengan Swalayan ini. Saya langsung minta tolong untuk dibuatkan satu kontak cadangan plus remote-nya sekalian. Jadi mobil all new Picanto ini kuncinya belum immobilizer ya. Jadi murah kalau hanya pesan satu kunci kontak duplikat, harganya cuma Rp150.000. Tapi kalau plus remote harganya bervariasi dari Rp500.000 sampai Rp650.000. Karena sama teman sendiri ya saya dapat harga khusus nih. Nanti kalau teman-teman mau bikin kunci duplikat, coba saja kontak Mas Warto. Nomor HP-nya saya tulis di kolom deskripsi ya. Oke, sekarang kita ke proses pembuatan kunci cadangan dan remote-nya. Pertama, kita bisa memilih remote-nya dulu yang sesuai dengan remote kita. Remote mobil all new Picanto ini ada 3 baris ya. Jadi kita pilih yang sesuai dengan remote originalnya. Ada beberapa model pilihan yang ditawarkan di kiosnya. Kita bisa memilih model yang kita suka. Setelah kita menentukan pilihan, frekuensi pada remote kita akan dikopikan ke hardware remote baru yang kita pilih. Nah, ternyata pada remote model pertama yang saya pilih, frekuensinya tidak bisa dikopi. Nah, ini peringatan buat teman-teman yang mau beli remote kunci lipat di marketplace. Sebab tidak semua frekuensi remote mobil bisa dikopikan ke remote yang kita beli. Saya akhirnya memilih model lain yang tidak kalah keren. Saya pilih model yang ini, di mana frekuensinya bisa dikopikan ke remote. Oke, setelah itu proses selanjutnya adalah membuat kunci duplikat dengan menggunakan mesin otomatis. Jadi sekarang sudah modern ya, tidak lagi ngikir manual, tetapi sudah memakai mesin otomatis CNC. Tapi dengan catatan kita masih memiliki kunci kontak untuk dikopi. Jadi prosesnya, kunci kontak yang kita miliki akan didekode atau dikopi dan merekamnya di memori. Setelah itu, kunci kontak yang polos tadi akan di-cutting sesuai dengan dekode yang tersimpan di memori mesin. Nggak sampai 5 menit, kunci kontak sudah jadi dan hasilnya benar-benar presisi ya, bisa langsung dipakai. Oke, kita coba remote-nya dulu. Jadi tombol yang atas ini adalah untuk lock atau mengunci, dan yang tengah untuk unlock atau membuka. Seperti pada remote bawaan all new Picanto, kalau kita memencet 2 tombol ini akan muncul suara klakson ya. Jadi bermanfaat kalau kita lupa lokasi parkir mobil. Kalau kita ingin suaranya tidak muncul, kita bisa mute suara klaksonnya. Caranya dengan memencet tombol yang bawah ini, lalu baru pencet tombol buka atau kunci. Oke, simpel kan ya? Sekarang kita coba disimulasikan mobil dalam kondisi menyala. Tetapi kita menyalakan mesinnya pakai kunci originalnya. Jadi nanti kita akan coba untuk membuka dengan menggunakan kunci cadangan kita. Lalu kita lock manual dan tutup pintunya. Ini perlu disimulasikan karena beberapa jenis mobil terkadang central lock mengunci sendiri selang beberapa menit setelah mobil dinyalakan. Oke, kita coba pakai kunci cadangan apakah bisa terbuka.
pakai remote apakah bisa? Oke, bisa ya. Sekarang coba pakai manual. Oke, bisa juga ya. Nah, jadi ini pentingnya membuka sedikit jendela ketika kita meninggalkan mobil dalam kondisi menyala. Kalau kita orangnya pelupa, sebenarnya lebih aman jika mesin dimatikan dan cabut saja kuncinya. Apalagi kalau kita tidak memiliki kunci cadangan. Sejak saya punya kunci cadangan, saya justru sering memakainya ketika berkendara. Ini karena bentuknya yang simpel dan bisa dilipat ya. Dan bentuknya ini benar-benar keren. Jadi kunci originalnya tetap saya simpan di rumah. Casing kunci kontak originalnya ini sebenarnya sudah jelek banget ya. Makanya saya belikan casing baru dan karet kondomnya. Jadi biar kelihatan lebih keren. Saya waktu itu beli online, mungkin harganya sekitar 50 ribuan untuk karet di remote dan kuncinya. Jadi seperti ini bentuknya. Setelah kunci originalnya ini saya lapisi karet, terlihat lebih bersih dan rapi ya, dan terlihat lebih baru juga. Oke, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.